Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Temanya itu tentang lingkungan sahabat kita, subtemanya itu usaha pelestarian lingkungan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas kita. Teman-teman, mari kita mulai berdoa. Berdoa selesai. Nah, kita tadi udah berdoa. Alangkah baiknya kita sebelum belajar dan masuk ke dalam materi, kita melakukan ice breaking dulu supaya badan-badan kita sehat, segar, dan kita bisa fokus pada materi yang akan kita ajarkan, akan Ibu ajarkan nanti. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan melakukan ice breaking. Sebelumnya Ibu dulu ya yang akan mempraktikkan. Kita akan menyanyikan lagu Tanam Jagung. Kita sambil menggunakan gerakan. Ibu akan menunjukkan gerakannya terlebih dahulu, baru nanti kalian. Oke? Mari kita nyanyi. Ayo kawan, kita menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita menanam jemu. Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah, itu dia tadi ice breakingnya. Nanti habis itu kalian ya yang melakukan ice breaking. Kita akan kembali ke dalam materi ya. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan. Nah, pertama Ibu mau memperlihatkan gambar. Di sini ada gambarnya itu mereka sedang melakukan apa? Di sini ada bapak polisi dan ibu-ibu yang sedang melakukan menanam. Kenapa mereka harus menanam? Karena menanam itu, apalagi menanam pohon itu sangat penting. Pohon itu adalah sumbernya oksigen bagi bumi. Kalau misalkan tidak ada pohon, kita tidak bisa mendapat oksigen yang bersih. Apalagi sekarang ini banyak sekali polusi udara yang mencemar lingkungan. Kalau misalkan tidak ada pohon yang ditanam, maka oksigennya akan berkurang dan tubuh kita akan terasa sesak saat bernafas. Maka dari itu pohon itu sangat penting untuk ditanam. Nah, kita akan lanjut. Di sini Ibu ada pertanyaan. Kegiatan apa yang dilakukan di dalam gambar tersebut? Nah, di gambar ini mereka sedang melakukan menanam pohon. Lalu di kedua, di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Nah, menanam pohon ini bisa kalian lakukan di mana aja, di dalam rumah, di sekolah, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau misalkan kalian punya halaman di rumah, kalian boleh kok tanam apapun itu, bunga, pohon, atau tanaman-tanaman lainnya. Biar setidaknya di rumah kalian ada oksigennya dan rumah kalian menjadi lebih indah dan berwarna. Lalu yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan itu? Nah, tujuan dari kegiatan menanam itu untuk menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan yang ada. Apalagi sekarang ini banyak sekali polusi udara, mencemar lingkungan, terus buang sampah sembarangan. Kalau misalkan kita tidak menanam pohon, maka semakin sedikit oksigen yang kita dapat, semakin banyak juga penyakit yang akan kita terima dan tertular bagi orang. Lalu yang keempat, apa manfaat dari kegiatan itu? Manfaatnya sangat banyak. Yang pertama, kalau misalkan yang pertama itu tadi kita bisa menerima oksigen. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian menanam pohon, apalagi pohonnya itu ada buahnya, kita bisa memetik buahnya itu dan menjadi vitamin buat kita. Lalu yang ketiga, kita juga bisa menghias rumah atau menghias di sekolah biar kelihatannya jadi lebih indah. Nah, dan masih banyak manfaat lainnya dari menanam pohon. Kita akan lanjut. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kenapa air itu sangat penting? Kalau misalkan coba kalian bayangkan tidak ada air,
Misalkan kalian lagi olahraga, terus mataharinya sangat panas, terik sekali. Terus kalian sangat aus, tapi kalian tidak punya minum. Nah, bagaimana? Pasti kalian akan merasa dehidrasi dan juga nanti akan pingsan. Maka dari itu, air itu sangat penting, apalagi untuk lingkungan sekitar. Nah, terus di sini, kalian tahu kan air laut? Kenapa air laut? Sebenarnya air laut itu tidak boleh digunakan apalagi diminum untuk untuk kehidupan sehari-hari atau keperluan rumah tangga lainnya. Maka dari itu air yang paling bagus adalah air bersih, air segar yang tidak mengandung apapun kayak adanya racun atau air yang berbau. Nah, itu tidak boleh dipakai. Langsung saja dibuang. Nah, di sini ada 3 komponen tentang air bersih. Yang pertama itu ada secara fisik, yang kedua itu secara kimia, yang ketiga itu dengan adanya kandungan mikroba. Kalau yang persyaratan secara fisik, yang pertama itu airnya tidak keruh, yang kedua itu tidak berwarna. Nah, kenapa kalian kalau minum itu namanya air mineral, bukan air putih? Karena air mineral itu airnya tidak berwarna. Lalu yang ketiga itu tidak terasa apapun dan tidak berbau apapun. Jika kalian meminum air mineral dan air mineral itu berbau, sebaiknya tidak usah diminum dan tidak usah dipakai, karena itu berarti tandanya air itu tidak bagus. Lalu suhunya itu antara 10 sampai 25 derajat, tidak meninggalkan endapan. Nah, yang kedua itu ada syarat kimiawi, tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, dan pH-nya antara 6,5 sampai 92. Kalau syarat mikrobiologinya itu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Nah, maka dari itu air itu sangat penting buat kita. Kalau misalkan tidak ada hujan, tidak ada air sungai, atau tidak ada air gunung, kita tidak bisa hidup tanpa air. Sama juga dengan pohon. Kalau misalkan kita tidak bisa hidup tanpa oksigen, kita tidak bisa bernafas. Nah, Ibu punya cerita tentang Hari Air Sedunia. Ibu pingin kalian membaca dari cerita ini, kemudian nanti kalian deskripsikan di dalam kertas lembar tentang Hari Air Sedunia ini. Nah, dari Air Sedunia ini, Ibu pingin lihat refleksi kalian, apa yang kalian tahu tentang air. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca dan juga untuk menulis refleksi kalian. Setelah kita sudah membaca dan juga merefleksikan, Ibu punya tugas buat kalian. Sekarang kita akan berdiskusi tentang Hari Air Sedunia. Ibu akan membagikan per kelompok, itu satu kelompoknya isinya 5 orang. Nah, setelah itu kalian akan mengerjakan tentang kalian akan berdiskusi tentang soal-soal yang ada di dalam tugas ini. Nah, tadi kita sudah berdiskusikan, Ibu akan memperlihatkan video tentang Kepulauan Riau. Apa aja yang ada di Kepulauan Riau? Kita akan lihat. Di Kepulauan Riau itu ada pakaian adat. Nah, ini adalah pakaian tradisional mereka. Dan ini ada rumah adat, namanya Belah Bumbung, Kepulauan Riau. Sangat bagus. Ini juga ada senjatanya, namanya pedang Janawi, senjata tradisional mereka. Terus ada tari tradisional juga, namanya tari tandak dari Kepulauan Riau.
tari tanda. Ya. Nah, ini tadi kita udah nonton videonya kan, dan ini gambar-gambarnya. Ini pakaian adat, tari tanda, ini tarian tradisional mereka, namanya tari tanda. Terus ini rumah adat mereka dan juga senjata tradisional mereka. Biar lebih jelas lagi. Nah, ini juga alat-alat musik mereka. Ada makanan tradisional. Nah, dari video dari gambar ini, karena jam waktu kita sudah habis, Ibu ingin kalian memberi tugas dikumpulkan minggu depan. Ibu ingin kalian menulis cerita tentang Kepulauan Riau dan juga berbagai macam kebudayaan mereka di Kepulauan Riau. Ada apa aja? Ibu ingin kalian menjelaskan dan menceritakan itu ya. Sekian dari pembelajaran Ibu. Kiranya ada salah kata, Ibu minta maaf. Terima kasih semuanya.